Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan fitur sistem koperasi simpan pinjam yang saya buat, saya beri nama Siska, yaitu singkatan dari sistem koperasi simpan pinjam. Sistem yang saya buat ini adalah sistem yang dapat mendukung bisnis proses dari koperasi simpan pinjam yang saudara miliki, yang memiliki lebih dari satu cabang dalam satu aplikasi. Kemudian fitur dari Siska ini ada banyak, terutama ada penambahan cabang, di mana cabang dapat ditambahkan sebanyak-banyaknya dengan desain sistem yang baik. Lalu ada penambahan petugas, yaitu menambahkan petugas di berbagai cabang dengan level akses yang berbeda. Di sini ada dua akses yang berbeda, yaitu admin dan operator. Lalu ada penambahan anggota yang membuat kemudahan saat ada anggota yang ingin bergabung di koperasi simpan pinjam pada berbagai cabang. Nah, karena penambahan cabang ini sistemnya sangat baik, maka penambahan anggota juga sangat mudah. Lalu ada tentu saja transaksi simpan pinjam, yaitu mulai dari pengaturan jenis simpan dan jenis pinjam disesuaikan oleh koperasi yang yang saudara miliki. Lalu ada pengajuan pinjaman anggota, lalu ada angsuran, faktur simpan tarik, dan tabungan antar anggota. Karena sistem ini juga bisa membuat laporan bulanan, yaitu menu transaksi yang dilakukan setiap bulan pada satu atau semua cabang. Nah, lalu pada penambahan cabang, untuk penambahan cabang disimpan pada tabel cabang dengan 4 field di samping. Dapat menambahkan sebanyak cabang yang diinginkan sesuai kebutuhan. Di situ bisa dilihat kalau tabel cabang ada kode cabang, nama, alamat, dan nomor telepon. Di sini bisa ditambahkan sebanyak cabang yang saudara miliki untuk koperasi simpan pinjam Anda. Nah, di bawahnya itu juga ada contoh dari data cabang tersebut di sini ya. Lalu ada penambahan tugas. Nah, petugas ada di berbagai cabang, memiliki username dan password untuk mengakses aplikasi sistem ini. Dan dalam satu cabang, petugas memiliki dua level akses, yaitu admin dan operator. Di sini admin adalah untuk membuat pengaturan-pengaturan dasar seperti pengaturan jenis simpan yang disediakan oleh koperasi yang saudara miliki atau jenis pinjam yang saudara miliki. Nah, di tabel petugas ini juga ada username password, lalu nama petugasnya siapa, lalu kode cabangnya. Jadi petugasnya ini juga akan diketahui cabangnya dia itu berasal di mana dan bisa mengakses yang di mana. Lalu ada level pengguna, level petugas yang merupakan admin dan operator tadi. Nah, lalu ada tanggal entry. Nah, misal kalau ada perubahan petugas, maka nanti tinggal admin tinggal menghapus operatornya, lalu tinggal menambahkan petugas yang lagi. Nah, di situ sudah dilihat contoh dari datanya. Nah, ini ada admin, lalu ada operator. Untuk admin bisa lebih dari satu dan operator juga lebih dari satu pada satu cabang. Jadi pada satu cabang itu bisa memiliki sebanyak apapun admin yang diinginkan dan operator sebanyak yang diinginkan. Jadi sangat memudahkan untuk koperasi sistem simpan pinjam yang kalian miliki. Lalu ada penambahan anggota. Tentu saja petugas dapat menambahkan anggota baru yang mendaftar pada koperasi simpan pinjam di berbagai cabang yang tersedia. Nah, di sini terdapat datanya, yaitu kode anggota. Di sini kode anggota juga terdapat kode dari cabang tersebut. Lalu ada NIK anggota, lalu nama anggota. Nah, ini juga kode cabangnya. Ada cabang 2, cabang 3, dan cabang 1 ya. Lalu ada alamat anggota, lalu jenis kelamin, pekerjaan, nomor telepon, dan tanggal masuk anggota tersebut. Dan lalu di sini juga ada ID petugas yang melakukan input anggota tersebut. Lalu pada pengaturan awal simpan pinjam di sini adalah untuk memberikan batasan dari simpanan berapa saja yang bisa dilakukan oleh anggota dan pinjaman apa saja yang bisa dilakukan oleh anggota koperasi simpan pinjam yang saudara miliki. Nah, di sini ada jenis simpan dan tarik, yaitu admin mengatur jenis simpan dan penarikan yang bisa dilakukan oleh anggota koperasi. Nah, bisa dilihat untuk datanya di sini ada simpan tarik jenis pokok yang diberi nilai 10.000. Jadi simpanan pokok pada saat anggota awal masuk adalah 10.000. Lalu ada jenis simpan tarik wajib, yaitu simpanan yang dilakukan oleh anggota selama bulanan, yaitu 50.000. Nah, lalu ada simpan tarik sukarela. Nah, di sini sukarela ini di set 0, tapi nanti pada saat operator memasukkan, maka akan memasukkan berapa nilai simpanan sukarela yang akan disetorkan oleh anggota. Nah, lalu anggota pun juga bisa menarik
simpanannya tersebut, yaitu dengan memilih penarikan. Nah, penarikan juga di set 0, jadi nanti operator tinggal tinggal memasukkan berapa penarikan yang akan dilakukan oleh anggota. Nah, lalu untuk pinjam juga itu ada yang disediakan, jadi ditambahkan ada 3 ya. Lalu ada apa? Ada jenis pinjam biasa, menengah, dan besar. Ini juga memiliki lama angsuran yang berbeda, yang biasa memiliki 4 bulan angsurannya, lalu menengah 8, dan besar itu 12 bulan. Nah, untuk bunganya juga berbeda, yang biasa itu bunganya 2%, lalu yang menengah itu 5%, dan besar itu 10%. Nah, untuk maksimal pinjamannya itu sudah diatur dari awal. Yaitu yang biasa di sini diatur 1 juta, lalu yang menengah 2,5 juta, lalu yang besar itu 10 juta. Nah, lalu denda ini adalah denda yang dilakukan jika melewati tenggat waktu angsuran. Dihitung per harinya. Jadi untuk per harinya kalau misalnya yang biasa telat, maka akan dikenakan 10.000 secara akumulatif. Berapa hari dia telat membayar, lalu yang menengah 20.000, lalu yang besar 50.000. Nah, di sini juga terdapat detail transaksi simpan dan penarikan yang bisa dilakukan pada sistem ini. Dan tabungan. Saat anggota berhasil mendaftar, maka akan ditambahkan data baru pada tabel tabungan yang memiliki tujuan untuk memudahkan dalam transaksi penyimpanan dan penarikan simpanan anggota. Nah, di sini bisa dilihat kalau kode anggota memiliki satu kode tabungan yang berbeda, dan nominal tabungan ini diambil dari simpan dan tarik yang telah dilakukan oleh anggota tersebut. Lalu ada faktur transaksi simpan dan tarik tadi, yaitu di sini untuk mendata semua yang dilakukan oleh anggota tersebut, mulai dari simpanan pokok, wajib, sukarela, dan penarikannya. Bisa dilihat di sini ya, ada kode jenisnya yang tadi mengikuti pengaturan awal, lalu ID petugas, jadi siapa yang melakukan transaksi tersebut, dan besar nominalnya. Nah, lalu pada detail transaksi pinjam, pengajuan pinjam. Jadi awalnya jika anggota ingin melakukan peminjaman, maka anggota yang ingin melakukan pinjaman harus melakukan pengajuan pinjam dengan tujuan untuk mengetahui ketersediaan dana di koperasi simpan pinjam yang saudara miliki, dan alasan pengajuan harus masuk akal. Ada 3 status selama pengajuan, yaitu proses, diterima, dan ditolak. Bisa dilihat di sini adalah contoh datanya, ada yang ditolak, ada yang diterima, dan yang diproses. Lalu pinjaman anggota. Setelah proses pengajuan diterima, maka anggota bisa melakukan peminjaman ke koperasi dengan detail besar pinjaman, lama mengangsur, dan berapa besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Nah, di sini bisa dimuat ya, besar pinjam dari anggota tersebut itu berapa, lalu besar angsurannya berapa, lama angsuran berapa, dan sisa angsuran yang belum dibayar juga berapa. Dan juga ada statusnya lunas ataupun belum lunas. Nah, untuk faktur angsur pinjaman adalah digunakan untuk mendata semua angsuran pinjaman yang dilakukan oleh anggota koperasi. Jadi setiap anggota mengangsur maka akan dimasukkan ke tabel ini. Nah, di sini ada kode pinjam yang sudah dilakukan, lalu ada angsuran keberapa yang dilakukan, lalu ada besar angsur dan denda angsurnya. Nah, di sini merupakan detail dari ERD tabel yang sudah dibuat tadi. Di sini terdapat 10 tabel ya. Di sini ada untuk simpanan, lalu ada cabang, anggota, petugas, lalu di sini ada pengajuan dan peminjaman dan angsur. Nah, dan untuk laporan sendiri nih, karena dengan adanya relasi antar tabel sebelumnya, sistem Siska ini dapat melakukan berbagai laporan bulanan seperti laporan simpanan anggota bulanan, laporan pinjaman anggota bulanan, dan laporan kas keluar masuk dari koperasi simpan pinjam yang Anda miliki. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.